Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam soal diskusi ya. Di situ ada mengenai beberapa, ini tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm ya pada bab termokimia. Untuk yang pertama di sini kita simak ABCD, ada 4 reaksi yang masing-masing menunjukkan adanya perubahan suhu ya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah suhu sebelum reaksi, yang sebelah kanan panah itu adalah suhu setelah reaksi. Nah, pertama, yang A itu jadi dari 25 derajat Celcius ke 32 derajat Celcius. Berarti kan bertambah panas lingkungan. Berarti kita bisa mengatakan reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm. Kemudian yang B, dari 26 derajat ke 30 derajat. Batu kapur 26 derajat ke mana ini? 30 derajat. Ini juga eksoterm. Kemudian yang C, dari 26 derajat ke 15 derajat Celcius. Nah, ini turun ini. Kalau turun itu berarti reaksi endoterm. Yang D, 26 derajat Celcius ke 5 derajat Celcius. Ini juga reaksi endoterm. Selesai. Alasannya apa ya kalau untuk masing-masing eksoterm? Kalau eksoterm ya ini suhunya menjadi satu, suhunya menjadi naik. Ada kalor yang dilepas ke lingkungan. Jadi kalau setelah reaksi, hasil reaksinya itu menjadi semakin panas atau perubahan suhunya semakin meningkat ya, itu menunjukkan bahwa kalor dilepas ke lingkungan. Kalor dilepas ke lingkungan. Nah, sebaliknya kalau reaksi endoterm itu cirinya adalah reaksi awal ke reaksi sesudah reaksi ya, itu terjadi penurunan suhu. Maksudnya apa? Kalornya itu diserap ke sistem ya, kalor itu diserap ke sistem. Jadi kalau misalkan gini, sistem, nah kalau eksoterm itu ke sini dilepas keluar. Nah ini kalornya dilepas, ini eksoterm. Kemudian kalau sistemnya adalah endoterm berarti kalornya diserap. Nah, seperti ini bagannya. Lanjut ke yang nomor kedua ya. Di situ reaksi pembentukan uap air digambarkan pada diagram tingkat energi seperti di samping. Berdasarkan diagram tersebut tentukan persamaan termokimia pembentukan uap air. Nah, ini pembentukan. Kalau yang namanya pembentukan ya, pembentukan reaksi pembentukan itu adalah dari senyawa sederhana menjadi kompleks. Ya kan? Sederhana menjadi kompleks. Sederhananya mana? Sederhananya adalah gas hidrogen dan gas oksigen. Berarti 2H2 ditambah O2 akan menjadi 2H2O delta H sama dengan min 483,64 kJ. Seperti ini. Nah, ini adalah persamaan pembentukan, ini ngomongnya ya, persamaan pembentukan 2 mol air. Koefisien itu menunjukkan berarti 2 mol air. Nah, kemudian di sini
pertanyaan selanjutnya ya, B. Kalor yang dibutuhkan atau dihasilkan untuk membakar 2 mol gas hidrogen. Ini juga sama. Ini juga kita bisa mengatakan ini kalor pembentukan ini juga benar. Sebagai reaksi pembentukan ini benar. Ini dikatakan sebagai reaksi pembakaran juga benar. 2 mol hidrogen, ini 2 mol hidrogen. 2 mol gas hidrogen. Jadi jawaban antara A dan B itu sama, ya. Karena ini reaksi ini kita mengatakan sebagai reaksi pembentukan bisa, reaksi pembakaran H2 oleh oksigen itu juga sama gitu. Ya. Berarti jawabannya kalor yang dibutuhkan ya sama ini ya. Min 483,64. Kemudian yang C, kalor yang dibutuhkan atau dihasilkan untuk membakar 1 mol gas hidrogen. Nah, ini perbedaannya. Saya tuliskan di sini ya. Nah, 2H2 plus O2 menjadi 2H2O delta H sama dengan min 483,64 kilojoule. Nah, ini adalah pembakaran 2 mol gas hidrogen. Nah, pertanyaannya adalah pembakaran 1 mol gas hidrogen. Ya. Kalau 2 mol itu adalah min 483,64 kilojoule. Nah, otomatis kalau yang ditanyakan 1 mol ya sudah 1/2 kali min 483,64 kilojoule. Seperti ini. Jadi tinggal kalian cari sendiri ya, ini tinggal dibagi 2. Karena ini kan perhitungan untuk 2 mol. Kalau 1 mol kan tinggal dibagi 2. Seperti itu. Kemudian yang D, kalor yang dibutuhkan atau dihasilkan untuk menguraikan 1 mol uap air. Nah, ini perbedaannya. Penguraian ya. Ini yang D ya. Penguraian atau reaksi penguraian. Nah, kalau reaksi penguraian itu adalah dari senyawa kompleks, dari kompleks ke sederhana. Nah, kompleksnya siapa? Air. Berarti ini tinggal reaksinya dibalik. Ya. Saya balik ini kalau untuk menguraikan. Berarti karena yang kompleks itu kan H2O. Kalau ini kan senyawa sederhana, ini gas, ini gas. Ini air, ada 2 atom. Ini 1 atom semua. Ini kan sederhana. Nah, berarti saya tulis 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2. Delta H-nya adalah positif 483,64 kilojoule. Seperti ini. Kenapa tandanya jadi positif? Karena dia dibalik. Jadi kalau membalik reaksi itu tanda delta H-nya juga berubah. Nah, ini adalah penguraian 2 mol. 2 mol itu /adalah positif 483,64 kilojoule. Kalau 1 mol, nah berapa? Berarti 1/2 kali 483,64 kilojoule. Selesai. Selesai maksudnya kalian hitung sendiri. Berikutnya yang nomor ketiga, berikut diberikan 2 reaksi. Reaksi pembentukan gas asetilena seperti ini dan reaksi pembentukan HI seperti itu. Gambarlah diagram tingkat energi yang menjelaskan proses reaksi tersebut.
Nah, kita diminta untuk menggambar diagram tingkat energi itu seperti ini ya. Jadi oh habis ternyata. Oh ini masih. Yang pertama adalah 2C ditambah H2 menjadi C2H2 delta H sama dengan min 453,4 kilojoule. Nah ini sebagai reaksi, ini adalah sebagai produk, reaksi produk. Ini kan ada tanda-tanda, ada reaksi produk seperti itu. Nah ini ternyata tandanya adalah turun, berarti kita cukup tuliskan saja. Pertama adalah reaksinya karena dia turun ya, 2C ditambah H2. Ini fasenya silahkan kalian tulis sendiri ya, atau saya lengkapi aja deh. Oke. Nah. Menjadi C2 H2 gas juga. Kilojoule per mol. Ini adalah apa ini? Oh enggak ya, berarti dari atas ke bawah saja. Berarti di sini adalah delta H-nya min 453,4 kilojoule. Itu yang A. Kemudian yang B, H2 ditambah I2, ini gas, jadi 2HI gas juga, delta H sama dengan positif 52 kilojoule. Nah ini positif, berarti mestinya naik ya. Berarti pertama, oh ini belum ada tandanya ya, ini reaksi, ini produk. Reaksinya berarti kalau naik berarti reaksinya yang di bawah, berarti H2 gas ditambah I2 gas akan menjadi 2HI produk reaksi. Nah ini H kilojoule per mol. Nah delta H nya tinggal ditulis di sini, positif 52 kilojoule. Selesai. Oke gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.